Shalom teman-teman, balik lagi dengan Mary. Uh, Jumat ini kita akan bahas tentang garam dan terang dunia. Ini termasuk khotbah Yesus di bukit bagian 2. Bagian pertamanya adalah ucapan bahagia. Oke, sebelum kita masuk, kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan itu maha baik, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi segala kami. Kegiatan ini mulai dari awal sampai dengan akhir, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran-Mu yang ada di Alkitab-Mu, menerangi saya sebagai yang bagikan materi, juga membantu menerangkan juga kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan program ini. Kiranya segala kemuliaan, segala hormat dan pujian kepada Allah saja. Nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan mulai. Nah, ini adalah khotbah Yesus di bukit. Itu sumbernya saya ambil dari kitab Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Di dalam khotbah di bukit itu ada setidaknya saya menemukan 15 poin ya yang harus kita bisa pelajari, dan dari 15 poin ini akan menjadi isian yang materi yang akan saya bagikan buat teman-teman, mulai dari Embau 47 yang kemarin dan 48 ya, sampai dengan Embau 61 yang terakhir ini. Nah, minggu lalu kita belajar tentang ucapan bahagia. Waktu itu yang Jumat lalu saya menerangkan, kita juga baca ucapan bahagia bagi mereka yang miskin di rohnya, dia sangat membutuhkan Allah. Kemudian orang yang berduka karena dia menaruh hidupnya dalam pengobatan kepada Tuhan. Orang yang rendah hati karena dia melakukan ketaatan. Kemudian orang yang suci hati dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di Embau 47 kemarin. Sekarang kita akan masuk ke garam dunia dan terang dunia. Jadi kalau kemarin saya membagikan definitif tentang siapa orang yang miskin itu, orang yang berduka itu dan lain sebagainya, kalau Embau hari ini tentang garam dunia dan terang dunia akan menjelaskan tentang alasan, sehingga saya juga teman-teman Bapak Ibu bisa mengerti kenapa orang-orang yang disebutkan Jumat lalu itu bisa berbahagia. Oke. Nah, ini yang kemarin ya, tentang orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, orang murah hati, orang suci hati, orang yang membawa damai, atau orang yang teraniaya karena kebenaran, atau dia dicela, dianiaya, difitnah. Nah, mereka Alkitab menyebutkan, Yesus menyebutkan waktu khotbahnya di bukit, mereka adalah orang yang berbahagia. Kenapa mereka bisa berbahagia ketika mereka terima Tuhan Yesus sebagai firman perkataan Allah yang menyerahkan mereka? Nah, itu ternyata firman itulah yang menuntun mereka dan mereka menjadi berbahagia. Nah, ini tentang garam dan terang dunia. Saya ambil di bahannya di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diundang orang. Garam itu menjadi tawar, katanya bagaimana bisa diasinkan? Nah,
Kemudian poin kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi orang-orang yang perang itu seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dan katanya lagi di sini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah bantal, ditutupin lagi, nyalain lampu, tapi ditutupin. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kaki Dian, kalau misalnya seperti lampu itu ya, ada kakinya tuh, 7. Jadi pasti di atas, kaki Diannya di bawah, ini lampu-lampunya. Nah, untuk supaya menjadi penerangan bagi satu rumah. Demikian hendaknya kamu bercahaya di depan rumah, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita orang yang mendengar firman Tuhan, saya atau teman-teman dan Bapak Ibu, kita itu adalah terang dunia seperti kota yang terletak di atas gunung. Oke. Lalu kita di atas, ditaruh di atas kaki Dian. Dan kenapa kita bisa ditaruh di kaki Dian? Supaya menjadi penerang. Dan supaya kita menjadi penerang, si orang tuh harus melihatkan, orang katanya melihat terang kita bercahaya. Bagaimana orang dapat melihat kita? Dengan perbuatan baik. Nah, sehingga kenapa kemarin dikatakan Yesus bilang kepada beberapa orang itu, kelompok-kelompok orang itu kemarin ucapan bahagia. Karena mereka menjadi garam dunia dan terang dunia. Kalau ini saya ringkas, garam dunia itu kita bicara tentang pengikut Kristus. Konsepnya ya, konteks saat ini. Orang yang percaya membuat pengaruhan terjadi, memberikan pengaruh, teladan bahwa orang mengenal Yesus. Jadi kita memang disebut garam dunia, tapi kita adalah pengikut Kristus. Ada lagi garam bukan garam dunia, garam duniawi mungkin kita bisa ngomong ya, atau apa. Tapi mereka juga bukan pengikut Kristus ya. Mereka itu juga membuat pembaharuan. Nah, tetapi berbeda karena mereka membuat pembaharuan, maka membuat pembaharuan bagi bumi ini, dunia ini akan menjadi semakin rusak. Sedangkan pengikut Kristus, orang yang percaya, itu membuat pembaharuan, menjadikan bumi ini, dunia ini akan menjadi semakin terlihat kebenaran Allahnya. Jadi kalau kita mungkin dulu ngerasa kok firman Tuhan itu sepertinya bullshit itu ya, susah, atau cuma tulisan doang di Alkitab yang kita baca, sulit untuk menjalani. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, Roh Kudus menuntut kita untuk melakukan kebenaran itu setahap demi setahap. Tuhan Yesus tahu, Roh Kudus tahu, Bapak kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan yang tidak sempurna gitu loh. Udah dibikin sedemikian rupa, tetap aja ada hal-hal yang bikin kita nggak sempurna. Karena bawaannya memang kecenderungan hatinya adalah berbuat jahat, ya. Itu dikatakan di Alkitab. Saya juga termasuk. Nah, oleh karena itu, Roh Kudus menolong kita sebagai pengikut Kristus supaya kita dapat menjadi pengikut, membawa pembaharuan, orang melihat ya bagaimana perubahan dari satu orang demi satu orang yang mungkin orang itu tidak berguna, orang-orang yang menyebalkan tadinya, atau orang-orang yang memiliki hidup yang kacau misalnya kita lihat ya.
Tetapi dengan dia berbalik kepada Tuhan, dia akan menerima Tuhan dan dia akan membuat dirinya bersinar dan orang akan terkagum. Kita akan sangat berguna bagi kehadiran mereka di tengah orang-orang di sekitar orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, itu garam dunia. Nah, sekarang kalau kita ngomong yang kedua, ringkasannya adalah kamu adalah terang dunia. Jadi kalau dibilang terang dunia mulai muncul dari manusia itu hidup melakukan kegiatannya sehari-hari dengan apa? Akal budi. Ya. Akal budi seorang pemimpin Kristus pastinya sejatinya harus serupa Yesus firman. Sehingga ketika kita mulai tinggal di dalam firman, terjadi pembaharuan akal budi karena kita membaca firman, belajar firman, kita berusaha memahami firman, dan kita berusaha juga mungkin melakukannya, sehingga kita akan mampu lama-kelamaan menjelaskan keragaman. Ada banyak persoalan, terutama bagi dirinya sendiri, baru juga orang-orang sekitarnya, masuk seperti saya saat ini. Nah, setiap orang pasti punya cerita kehidupannya. Setiap orang punya permasalahan hidup. Seberapa kacaunya atau seberapa hebohnya cerita hidup kita, selama kita terima Tuhan Yesus, itu firman Tuhan, firman Allah akan mampu membuat kita menemukan atau memampukan kita memperbaiki diri. Itu hebatnya firman. Dan mungkin teman-teman juga mungkin ada teman-teman bisa punya teman-teman lain di sekitarnya akan melihat ada beberapa orang yang terlihat seperti hidupnya monoton banget gitu ya, kayaknya nggak ngumpul, kayaknya jarang gaul, kayaknya jarang main atau gimana. Seperti saya saat ini, saya dibilang saya jarang sekali untuk mingle gitu ya, main-main kemana. Tapi saya terbiasa dengan hal itu. Mungkin bisa dibilang dalam 2 minggu misalnya ya, saya ke mall berapa kali ya? Mungkin sekali atau juga tidak sama sekali. Lalu misalnya kapan saya mau main ke tempat teman, itu akan saya harus rencanakan sangat lama gitu ya, karena waktu saya yang sangat ini soalnya sangat konsisten ya, jadinya hari Jumat harus bagi materi embau ini tentunya harus saya buat ya, saya cicil pekerjaannya dari hari Senin ya. Terus kemudian di hari Minggu dipersiapkan banyak hal untuk kegiatan ibadah dan lain sebagainya. Dan itu mungkin orang akan melihat, orang lain akan melihat hidup saya itu seperti memang sampah. Dan saya nggak tahu dengan teman-teman yang mendengarkan ini juga Bapak Ibu, tapi itulah yang akan terjadi. Kita akan mampu memilih mana yang menjadi gaya hidup kita nantinya, karena Roh Kudus membentuk kita secara unik dan antik orang per orang. Nah, ini ada tulisan ini, bagaimana orang-orang Kristen dapat menjadi terang. Nah, pertama, untuk dapat menjadi terang,
ya otomatis itu dalam keputusan yang bagus, ketaatan melakukan firman. Mungkin teman-teman ada yang bilang, ah nggak bisa dong, susah banget kan, udah lama saya begini. Iya, itu benar kalau langsung. Tapi kalau kita ada keinginan hati, kita berdoa, dan Roh Kudus akan tolong kita. Mungkin ya misalnya saya misalnya orang yang suka sangat banyak makan, misalnya dalam 1 jam saya harus kemil makan gede tuh, misalnya sehari harus 4 kali. Tetapi karena saya pengen kurus ya, misalnya saya pengen hidup saya sehat, saya berdoa, saya minta hikmat, dan entah mengapa itu pokoknya ada suatu dorongan, ada satu kesadaran yang membuat saya akan mengurangi waktu-waktu ngemil dan mengurangi waktu-waktu atau porsi makanannya, sehingga saya bisa hidup sesuai hal sangat harusnya yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan karena keinginan hati saya gitu ya. Nah, kedua itu kebiasaan, bagaimana orang bisa dapat menjadi terang? Kebiasaan, cara berpikir dan mengelola emosi. Nah, ini harus menjadi terang. Jadi dulu misalnya saya juga nggak bisa berdoa, tapi saya sekarang bisa melakukan kebiasaan itu. Terus bagaimana dengan kita, cara berpikir kita atas suatu masalah, atau dengan satu emosi ya, perasaan kesal atau apa atas suatu hal. Kita akan melihat persoalan demi persoalan berdasarkan kebenaran firman. Mungkin teman-teman juga akan bilang, kok bisa ya persoalan sama kebenaran firman emang nyambung? Nah, itulah uniknya. Tadi seperti soal saya tentang mau jadi kurus ya, saya mau mengurangi makan. Saya akan melihat itu berdasarkan kebenaran firman. Harusnya kata firman, misalnya yang saya bisa ambil, sesuatu yang berlebihan itu tidak akan menjadi kebaikan bagi tubuh. Jadi, ya saya akan menguranginya dengan porsi yang sesuai. Nah, lalu mungkin saya juga bisa ambil peliharalah baik tubuhmu, tubuh ini baik Allah, gitu ya. Oh, saya mungkin juga akan lihat dari hal sana, lalu saya akan mengurangi makanan yang berlemak misalnya. Atau misalnya di Alkitab bilang tidak boleh makan makanan yang mengandung darah. Nah, saya langsung mengikutinya. Karena itu firman kan. Ternyata makan makanan yang tidak mengandung darah itu juga lebih sehat di kedokteran, baca. Jadi darah itu, kenapa sih nggak boleh misalnya kan? Darah itu di Alkitab ada tulis darah itu adalah dua gitu ya. Sehingga orang yang darah memang merasakan itu akan terasa lebih gurih. Cuman kitanya nggak tahu kenapa, ini pun saya tidak bisa cara menjelaskannya, tidak tahu. Cuman semua orang itu akan emosinya lebih tinggi ketika kita mengkonsumsi makanan yang masih mengandung darah. Dan itu yang saya tahu. Itu saya juga tahu. Makanya ada kelompok orang-orang vegetarian, mereka hanya makan sayur-sayuran, dan itu juga orang-orang yang vegetarian akan sangat lebih baik ketika mereka mengendalikan emosinya, mengelola emosinya. Lalu juga mereka juga lebih baik dari segi kualitas lemak dalam tubuhnya, juga lebih baik dibanding orang-orang yang mengkonsumsi makanan itu. Nah, itu cara medisnya, logik medisnya yang ada saat ini. Oke, jadi ketika orang-orang Kristen dapat menjadi terang,
otomatis kita tuh harus, setiap orang harus belajar hidup dalam keputusan dan menjadi kudus. Pastinya harus taat melakukan firman. Kalau mau taat melakukan firman, otomatis harus baca firman supaya tahu mana yang mau dikerjain ya. Kalau nggak baca, udah doang. Benar sih, firman timbul dari pendengaran, tetapi kita pun harus membaca supaya apa yang kita dengar, kita baca akan lebih nempel gitu ya, masuk ya. Kemudian kedua, kebiasaan cara berpikir dan mengelola emosi. Nah ini kata berbeda dengan bertolak belakang dengan orang-orang duniawi. Oke, nah pada series hidup hidup manusia baru ya, kalau nggak salah ini ada topik ini tentang garam dunia. Nah waktu itu garam itu hanya membahas tentang garam yang berguna untuk membuat rasa pada makanan. Garam itu berguna untuk mengawetkan makanan. Terus garam berguna untuk membersihkan atau mensterilkan satu luka atau apa, garam. Terus garam juga bisa digunakan untuk menurunkan hujan. Terus garam juga bisa untuk menyalakan lampu baterai ya. Nah itu adalah kegunaan garam. Nah sekarang yang topik ini di garam dunia di series Yesus Teladanku, Yesus memulainya dari garam dunia, siapa yang menyesatkan orang. Nah ini saya tulis gede, garam yang tidak berguna. Jadi ada orang-orang Kristen tahu tapi tidak melakukannya atau mungkin tidak membacanya, sehingga secara nggak sadar tanpa diketahuinya apa yang dilakukannya membuat orang-orang menjadi tersesat karena melihat kelakuan orang ini. Atau bisa dibilang orang Kristen tahu firman tidak melakukannya, itu seperti batu sandungan ya kali ya. Jadi kembali kepada teman-teman saya saat ini yang menganggap tidak ada. Dan ini juga yang menjadi bahan perenungan buat saya. Siapa yang menyesatkan orang? Garam yang tidak berguna. Nah, siapakah orang yang tidak berguna ini? Markus 9 ayat 42 sampai 50, judulnya di atas itu siapa yang menyesatkan orang. Di Matius 18 ayat 6 sampai 9 juga menuliskan tentang siapa yang menyesatkan orang. Nah, pada Markus dan Matius ini ya, mana? Pada Markus dan Matius ini bicara tentang anak-anak Tuhan tahu firman dan tidak melakukannya. Dan dikatakan ini perkataan Tuhan Yesus yang dicatat sama muridnya Markus dan Matius. Orang-orang ini katanya lebih baik dimasukin ke mana tuh ya, di mana tuh dibuang ke neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jadi orang Kristen yang tahu firman dan tidak melakukannya, katakan demikian, dia membawa kemusatan ke orang lain.
ya dibilang menyesatkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tidak melakukan firman? Tapi dia nggak ketahuan gitu, berarti diri sendiri. Tidak ada di kriteria ini. Tidak ditulis. Jadi dibilang uh, hidupnya yang menyesatkan orang lain. Lalu di bagian bawahnya memang dibilang garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Walaupun kita ada juga orang Kristen tahu firman dengan begitu baik menyembunyikan ketidaktaatannya, dan lama-lama dia akan menjadi garam yang hambar, yang tidak berguna. Karena itu juga gak heran sih ya, kecenderungan hati manusia dalam hatinya adalah berbuat jahat. Itu kita dikatakan, pas saya katakannya. Lalu di Lukas 17 ayat 1 dan 2, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adakah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Siapa orang-orang yang lemah ini? Orang-orang yang baru kenal firman Tuhan, orang-orang yang baru bergabung, baru bertobat, baru dibaptis. Dia kan lemah ya, dia masih belajar gitu tentang pendengaran firman. Tapi menjadi bingung sendiri juga lihat senior-seniornya, wah ini gimana ya gitu. Nah seperti ini garam-garam yang tidak berguna. Jadi teman-teman juga pernah ingat ya, ada satu perkataan yang terdahulu menjadi terbelakang dan terbelakang menjadi terdahulu. Ya salah satu kejadiannya umpamanya karena secara nggak sadar orang-orang Kristen hidup menjadi bagian barang yang hidup. Nah, yang berikutnya adalah tentang garam dunia yang memberikan pengaruh di lingkungannya. Dan ini tentu garam yang berguna. Pertama, ketika kita orang Kristen kita tahu firman, kita memberitakan, mengajarkan, dan mempraktekkan firman dengan benar. Memberitakan, mengajar, mempraktekkan firman dengan benar. Sangat bertolak belakang dengan sebelumnya. Tadi yang garam-garam tidak berguna itu. Yang kedua, orang yang berasal dari Allah itu pasti akan mendengarkan firman. Kalau orang-orang yang berasal dari dunia mendengarkan tentang hal-hal dunia, itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen yang tahu firman, memberitakan, mengajarkan, mempraktekkan firman, kita tidak menjadi terganggu dengan orang-orang sekitar kita yang mungkin tidak mengerti tentang kita, mungkin mengabaikan, mungkin kita dianggap so suci, ya biarlah mereka seperti itu. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan hanya orang-orang yang berasal dari Allah akan mendengarkan firman. Jadi puji Tuhan dan selamat bergabung bagi teman-teman dan Bapak Ibu kasih Tuhan yang ikut embal maju terus untuk kita selalu yang ketiga, setiap anak-anak Allah yang tinggal dalam Kristus itu dalam firman harus mendapatkan keberaniannya untuk percaya, tidak malu saat kedatangan Tuhan Yesus tiba. Itu 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Dibilang seperti itu. Setiap anak-anak Allah, kita kan udah terima firman, Bapak Ibu, teman-teman udah terima firman. Kita ini disebut anak-anak Allah. Kita mengasihi Allah. Karena kita mengenal Allah, kita kenal Allah, kita kenal firman, kita tinggal dalam firman. Gimana tinggal dalam firman? Nanti rumah firman itu seperti rumah.
Jadi firman kita lakukan. Dan setelah kita melakukan firman, kita berani dengan berani percaya bahwa memang itu kebenaran, dan sungguh Allah itu memelihara kehidupan kita dari hari demi hari. Dan ketika Tuhan bilang, kita dengar akan ada berita receh misalnya, atau Allah akan datang, Tuhan Yesus, ya sudahlah, oke. Tidak malu, waduh saya belum memperbaiki diri, ya kan kita udah melakukannya kan, dengan ketaatan yang kita lakukan bertahap demi bertahap, setahap demi setahap ya. Itu di 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Itu gunanya garam yang berguna menjadi pengaruh di lingkungannya, karena kelakuannya, cara berpikirnya, keputusannya itu beda banget gitu. Nah, sekarang kita masuk dengan terang dunia. Ada di Yohanes 9 ayat 1 sampai 5. Terang dunia yang dimaksud supaya tadi dikatakan kita tuh anak-anak Allah yang tahu firman, kita tuh bisa menerangkan kepada diri kita sendiri, terutama juga harusnya juga kepada orang kita tentang apa yang terjadi, persoalan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ya kan? Di Yohanes 9 ayat 1 dan 5 ini ada suatu peristiwa, Yesus sedang lewat, ada orang buta dari sejak lahirnya. Terus murid-murid Tuhan Yesus bertanya gitu, Rabi, siapa yang berbuat dosa, orang ini, orang yang buta itu, atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Tetapi Yesus menjawab, bukan dia, juga bukan orang tuanya, karena pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan dalam dia. Jadi ini terlepas dari satu kasus ya, misalnya ada seorang anak dilahirkan cacat karena waktu hamilnya orang tuanya mungkin mengkonsumsi obat atau apapun ya, atau ada bawaan sakit lain. Tapi walaupun terjadinya demikian tanpa kita sengaja ya, itu ada rencana Tuhan yang harus dinyatakan. Atau misalnya memang kekeliruan dari orang tua, itu juga tetap ada pernyataan Allah di dalam kehidupan orang itu. Dan yang Tuhan Yesus pengen tekankan itu adalah tentang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, ya kan? Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau udah malam, gimana orang bekerja, ya gelap semua ya. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, aku firman di dalam dunia. Akulah firman. Firman itu terang dunia. Jadi anak-anak yang dilahirkan buta, cacat, dan sebagainya, ketika atau enggak cacat sempurna atau apa, cuman merasa hidupnya kacau, percayalah ada maksud Tuhan, terima firman, hidup dalam pertobatan, biarkan Roh Kudus membimbing, memimpin, bahwa nanti kita masing-masing orang itu akan berjalan, bergerak sesuai dengan tuntunan arahan Roh Kudus dan melakukan atas firman. Tentunya ya, orang itu harus mau dituntun oleh Roh Kudus dan dia harus punya kepekaan. Kalau nggak punya ya gimana ya? Udah dituntun sama Roh Kudus tapi nggak mau gitu. Ya susah ya. Nah, Yohanes 3 ayat 18 dan 19. Ini cerita tentang berkata tentang barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman. Sebab dia tidak percaya dalam nama anak Tuhan Allah. Kita firman disampaikan, tidak terima Tuhan Yesus, tidak dibaptis, tapi tidak melakukannya, malah kembali lagi. Wah, ini ya dikatakan kebutuhan pada hukuman, dia nggak percaya dalam nama anak Tuhan Allah. Dan apa hukumannya? Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Dan inilah hukuman itu. Kita orang udah mengenal firman, bertobat, Yesus, baptis, tapi balik lagi. Ya udah, kan katakan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, daripada firman, menyukai apa yang disebutkan dunia, tidak suka apa yang dikatakan firman. Ya memang karena perbuatan mereka adalah jahat. Nah, kembali semuanya kembali. Apa hukuman itu? Jadi ada belas kasihan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh bertobat, tetapi pas mungkin kali kedua sepertinya ini, ketika kita tahu firman, kita udah ikutin, terus kita tiba-tiba bosan, terus nggak mau, Tuhan udah panggil ke teman-teman yang kita udah panggil, tapi kita nggak mau, tapi kita kan ngabain kan. Nah, ini mungkin udah masuk hukuman itu. Lebih menyukai kegelapan, apa yang dunia tawarkan, termasuk dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi tugas terang ini adalah satu, menjelaskan persoalan tentang Allah dan tindakannya. Ini memang bagian yang sangat sulit untuk dipahami oleh akal budi manusia. Jadi menjelaskan persoalan tentang Allah dan tindakannya dengan kebenaran firman. Yohanes 11. Tadi yang siapa yang bersalah? Orang tua itu atau orang tua? Semua adalah orang Tuhan. Ya, menjelaskan tentang keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Mengetahui mana yang menjadi berbuat baik, belajar melakukannya dalam hidup sehari-hari. Menjelaskan tentang keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Aku adalah jalan. Aku adalah petunjuk Tuhan Yesus, ya. Mengenal Tuhan Yesus, mengenal firman, kita akan tahu kebenaran. Dari kebenaran kita akan tahu apa yang dinamakan perbuatan baik, melakukan perbuatan baik. Kita belajar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu di Yohanes 3 ayat 18-19. Maka dikatakan waktu itu Yesus pernah membuat satu perumpamaan tentang pokok anggur, ya. Itu kan ranting-ranting itu akan berbuah kalau bersama pokoknya, gitu ya. Sama seperti baterai dan lampu ini. Lampu ini akan terus menyala ketika dia terhubung dengan baterai. Baterai kekuatan powernya buat dari terang. Apa yang menjadi baterai kita adalah Roh Kudus dan firman Tuhan Yesus. Harus kuat. Kalau ininya nggak kuat, baca firman enggak, doa enggak, sampai duta, ya lama baterainya lemah, ya. Oke, baterainya lemah, lampunya lemah. Jadi memang setiap anak-anak Allah harus berjuang untuk membuat dirinya terus menjadi terang. Jadi ketika kami mendengar firman itu adalah Allah yang terangnya, tapi kita harus mengolah terang itu, energi itu menjadi terang. Firman itu boleh menjadi terang buat kita.
firman itu baru itu energi semangat. Cara kita berpikir, cara kita mengelola akan diri kita, menolong kita, sehingga kita mampu mengenali apa yang terjadi, persoalan-persoalan apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, akhirnya kita akan sampai di akhir kesimpulan apa itu garam. Jadi ini memang kita udah tahu garam itu menjadi pengaruh, memberi rasa dalam suatu lingkungan tertentu dan memiliki banyak kegunaan. Tetapi ada juga garam duniawi tadi yang bilang ya, memberikan rasa sesuai duniawi, memberi rasa, memberi dampak juga, tapi orang dunia. Tapi kita adalah garam kebenaran itu. Kita harus memberikan, anak-anak Allah harus memberikan rasa sesuai rasa yang Allah kehendaki, rasa kebenaran yang Allah kehendaki. Kedua, tentang terang, menjadi penerang bagi diri sendiri dan orang-orang sekitar untuk memahami kebenaran firman dan persoalan kehidupan yang sulit dipahami oleh orang-orang duniawi. Ya, jadi ketika kita menjadi terang, kita akan menolong orang-orang sebelum bisa menolong orang lain. Kita harusnya sudah bisa menolong diri kita sendiri untuk keluar dan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Karena kita nggak mungkin jadi penolong bagi orang lain kalau kita sendiri pun terperangkap. Oke? Nah, ini adalah akhir khotbah Jumat depan. Kita akan masuk ke khotbah Yesus di Bukit bagian 3 tentang Yesus dan Tentara. Ya. Nah, saya akan berdoa buat Bapak Ibu, teman-teman yang mendengarkan firman. Dia akan materi ini ya boleh menambah sukacita, menambah semangat kita untuk melakukan kebenaran firman, mencari tahu tentang apa sih yang Allah inginkan dalam hidup ini. Apa sih hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kebenaran-Mu kepada Kudus, Bapa di surga. Terima kasih atas firman yang itu sangat luar biasa, yang menolong kami dari setiap detik detail kehidupan kami. Kau ikut campur tangan, kita tahu ampuni kesalahan kami. Ya kan Roh Kudus saat ini yang juga saat ini menolong saya. Roh Kudus saat ini menolong Bapak Ibu kasihan Tuhan, teman-teman yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi saatmu ada impartasi kekuatan dari Roh Kudus menolong keluar dari kegelapan. Dan ketika kita sudah jadi anak-anak Allah, dan kita sudah jadi anak-anak Allah, biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran firman, lepas dari segala kekelam iblis yang mengacau pikiran dan hati kami. Ini maka dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman, sampai jumpa untuk Jumat depan. Kita ketemu lagi ya. Shalom.